kita mulai saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar pendidikan mahasiswa PPG angkatan 1 ya. Kita panggil yang kedua Ibu Egita Fitri. Ibu Egita Fitri, ya silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Supri. Saya izin untuk share screen bahan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas terdengar. Baik, terima kasih kepada Pak Supri selaku dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Kemudian yang terhormat juga Ibu Dr. Randa Rosalita SMS selaku dosen penguji dan Ibu Syarifah Farida MPD selaku guru penguji. Pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai seminar pendidikan profesi guru dengan tema desain invensi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kalimat pendidikan dari Aristoteles yang menyatakan bahwasanya pendidikan mempunyai akar yang pahit, namun buahnya yang manis. Itulah kita sebagai manusia yang diciptakan di muka bumi ini untuk meraih pendidikan yang mampu memberikan pengorbanan terhadap pendidikan dengan usaha dan jerih payah kita, dan nanti akhirnya kita akan menghasilkan sesuatu yang akan mengembangkan pribadi diri kita menjadi pendewasaan. Dan sama halnya pada kurikulum Merdeka, yaitu Merdeka Belajar. Namun yang saya dapatkan dari seorang guru menyatakan bahwasanya sebelum kita mendapatkan Merdeka Belajar, kita harus belajar merdeka terlebih dahulu dengan bertanggung jawab kepada pribadi kita, menjalankan kewajiban kita sebagai pelajar dan guru. Selanjutnya kita akan diberikan kebebasan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, untuk presentasi hari ini saya akan memaparkan 4 tahapan. Yang pertama adalah dari tahap identifikasi diri, kemudian review pengalaman belajar mata kuliah dan yang saya pilih, dan yang ketiga adalah desain invensi serta rencana tindak lanjut, dan yang keempat adalah paradigma baru saya sebagai seorang guru setelah mengikuti PPG Prajabatan. Untuk yang pertama adalah identifikasi diri saya. Saya memiliki visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pemerataan infrastruktur, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan. Karena pemerataan adalah kunci dasar untuk menjadikan masyarakat yang lebih mempunyai mobilitas sosial dan berkeadilan. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan peserta didik yang berkarakter Pancasila dan berlandaskan agama. Karena tujuan utama dari kurikulum Merdeka adalah menghasilkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi efektif dari stakeholder pendidikan atau pemangku kepentingan dalam pengembangan standar pendidikan yang lebih matang dan berkualitas. Karena berdasarkan informasi yang saya dapat dari Convert Standard US atau kurikulum yang digunakan di negara maju, mereka sangat mempertimbangkan dari peran guru dalam menghasilkan suatu kurikulum yang lebih matang dan berkualitas. Kemudian visi pribadi saya untuk guru, yang pertama adalah peningkatan kepercayaan kepada guru, karena guru adalah tonggak dari perubahan bangsa. Yang kita tahu, kita harus menanamkan kepercayaan diri dulu dari diri kita pribadi, bahwasanya kita akan menjadi perubahan bagi bangsa Indonesia, dan juga masyarakat harus percaya akan hal itu, karena pada saat ini kita banyak tahu kasus-kasus mengenai tindakan yang tidak etis kepada guru. Kemudian yang kedua adalah menjadi guru yang memiliki rasa kepedulian dan dedikasi kepada perubahan aspek dari perkembangan peserta didik, baik itu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Kemudian menjadi guru yang inspiratif dan mempesona bagi peserta didik. Artinya kita mengajar dengan hati dan kita memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Dan juga menjadi guru yang terampil dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik dan mengintegrasikan teknologi, contohnya adalah TPEC. Kemudian hal yang dapat saya lakukan untuk mencapai visi tersebut, yang pertama adalah mengoptimalkan potensi yang ada pada diri saya dan meminimalisir hambatan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian saya terus belajar secara mandiri dan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas diri dan peningkatan dari kompetensi guru, dan juga menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian berdiferensiasi untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan dan inklusif.
Selanjutnya, pada mengikuti mata kuliah PPG Prajabatan selama kurang lebih 2 semester ini, ada 12 mata kuliah. Yang pertama adalah Filosofi Pendidikan, di mana alurnya dari penyusunan kuliah PPG Prajabatan ini sangat memberikan makna bagi saya, mulai dari diri, di mana kita merefleksikan apa yang sudah kita berikan, kemudian sehingga tahap terakhir, yaitu aksi nyata, kita memberikan tindakan atau perubahan dari pembelajaran yang diikuti. Dari Filosofi Pendidikan, membahas tentang perjalanan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara serta dasar-dasar pendidikan yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran, yaitu mengenai tentang teori belajar serta pembelajaran yang menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Kemudian dari prinsip pengajaran dan asesmen 1, yaitu mengenai dari prinsip UBD atau Understanding by Design, kemudian pendekatan TRL dan CRT, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menghargai bahwa setiap peserta didik itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada computational thinking, merupakan pembelajaran yang memberikan cara berpikir kita dalam menyelesaikan suatu persoalan menggunakan tahapan City. Kemudian ada PPL 1, tempat kita untuk menyalurkan daripada integrasi teori-teori yang sudah didapatkan. Kemudian pada semester 2 ini ada pembelajaran sosial emosional mengenai tentang pemahaman guru bahwasanya potensi atau perkembangan sosial emosional menjadi hal penting selain bukan pengajaran di bidang kognitif. Kemudian ada PPA 2, lanjutan dari PPA 1, membahas mengenai rancangan asesmen, diagnostik, serta penerapan secara langsung TRL dan CRT. Kemudian ada proyek kepemimpinan, yaitu menghasilkan guru yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan service learning kepada lingkungan. Dan PPL 2, lanjutan dari PPL 1. Kemudian ada mata kuliah selektif, yaitu pengajaran pembelajaran metode daring dan bauran, yaitu berlatar belakang dari pandemi COVID-19, maka seorang guru harus mampu mempunyai skill dalam menciptakan pembelajaran daring dan bauran dengan platform media pembelajaran yang basiskan teknologi. Dan yang terakhir adalah seminar PPG, di mana kita merefleksikan seluruh mata kuliah secara bertahap untuk kita akan dapatkan perubahan atau pembelajaran yang bermakna. Kemudian saya memilih 2 pembelajaran yang paling bermakna. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mata kuliah ini dapat serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis, di mana guru dapat mengakomodatir kebutuhan dari peserta didik dalam satu kelas, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi alamiahnya menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian ada 4 alur topik pembelajaran, dari tahap teori yang mendasari pembelajaran diferensiasi hingga tahap akhir adalah evaluasi dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mata kuliah yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional, terutama bagi diri kita sendiri, seorang guru dan juga peserta didik, untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih sejahtera. Ada 5 topik dari pembelajaran sosial emosional, dari teori-teori mengenai kompetensi sosial emosional hingga menciptakan school well-being atau lingkungan sekolah yang sejahtera. Kemudian untuk review pengalaman belajar yang saya pilih dari beberapa topik tadi, saya berfokus pada pembelajaran berdiferensi pada topik kedua, yaitu mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi ada 4, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Kemudian ada pembelajaran sosial emosional pada topik 2, yaitu peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional menurut CASEL. Itu ada kompetensinya ada 4, yaitu EMC kuadrat atau empati, kemudian mindfulness, compassion, dan juga critical inquiry. Selanjutnya, pembelajaran yang bermakna dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya dapatkan terutama adalah perubahan dari mindset. Bahwasanya setiap anak itu berbeda-beda, mempunyai keunikannya, punya potensi dan juga kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga cara untuk kita memberikan perlakuan itu bukan pembelajaran yang individual, tapi pembelajaran yang mengkombinasikan perbedaan dengan cara kita memetakannya secara berkelompok dan juga menerapkan beberapa aspek diferensiasi. Dan juga khusus untuk serta didik berkebutuhan khusus, kita dapat membuatkannya individual educational planning bersama dengan shadow teacher.
Kemudian ada 4 aspek, yaitu konten berfokus pada materi atau isi, dan juga dapat mengakomodatir kegiatan berdasarkan dari gaya belajar. Kemudian dari proses itu kita dapat memberikan scaffolding berdasarkan tingkat kemampuan dari peserta didik, kemudian memberikan kegiatan individu yang khusus. Kemudian dari produk kita dapat variasikan hasil dari pembelajaran atau variasi dari penilaian hasil belajarnya. Kemudian dari lingkungan belajar, itu kita dapat variasikan tempat duduknya, kemudian variasikan keadaan belajar berdasarkan kondisi kelasnya. Selanjutnya dari pembelajaran sosial emosional, sebab pentingnya pembelajaran sosial emosional ada 3. Yang pertama adalah kepedulian. Bahwasanya kepedulian adalah dasar dari suatu pembelajaran. Itu yang membuat kita sebagai guru mempunyai dedikasi dalam mengajar. Kemudian yang kedua adalah emosi. Bahwasanya dalam kita melakukan sesuatu, kita akan terpengaruhi oleh kondisi sosial emosional kita yang akan mempengaruhi kegiatan belajar dari peserta didik. Dan itu akan mempengaruhi penerimaannya dalam belajar. Dan tujuan yang ingin capai, yaitu siswa dapat memecahkan masalahnya, sehingga guru dapat memberikan motivasi ataupun energi untuk melakukan pembelajaran tadi. Dalam pembelajaran sosial emosional, menurut teori dari Casel ada 3 yang dapat kita terapkan untuk integrasikan. Yang pertama adalah rutin atau di luar jam akademik, kemudian ada terintegrasi pada mata pelajaran, dan yang ketiga adalah budaya dalam lingkungan sekolah. Ada 4 kompetensi sosial emosional yang seperti saya jelaskan tadi, ada empati, kemudian ada mindfulness, ada compassion, dan critical inquiry. Kemudian artefak pendukung dari 2 pembelajaran yang saya pilih itu sudah saya susun pada Google Site atau portofolio digital saya, dari top 2 dan dari pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Selanjutnya desain invensi atau desain yang saya buat dari pembelajaran ini, yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya merancang suatu modul ajar yang berdiferensiasi proses, kemudian berfokus pada proses di mana peserta didik berdasarkan dari asesmen diagnostik kognitifnya, kita kelompokkan menjadi 3, yaitu dengan kemampuan mahir, kemudian sedang, dan perlu bimbingan, sehingga kita dapat memberikan scaffolding ataupun bimbingan yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian saya juga merancang individual educational planning untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Karena dari SMP Negeri 17 Kota Jambi itu terdapat penerapan program inklusi, sehingga saya belajar untuk merancang individual educational planning ini untuk slow learner, karena di kelas saya itu ada tipe 1 anak peserta didik yang dia slow learner dan dia sulit untuk konsentrasi. Kemudian diferensiasi konten, yaitu pada bahan ajar itu saya bedakan dari yang pertama dari kemampuan tadi, untuk yang kelompok perlu bimbingan saya berikan petunjuk pendukung, informasi pendukung, dan contoh soal untuk memudahkannya. Kemudian dari bahan ajar sesuai dengan gaya belajarnya itu ada visual berupa bahan bacaan, kemudian dari audiotorik ada video, dan dari kinestetik itu saya berikan suatu demonstrasi menggunakan GeoGebra. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional, pada modul ajar tadi juga saya modul ajar yang sama saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana saya menerapkan dari 4 kompetensi tadi untuk pengembangan sosial emosional peserta didik. Kemudian juga mengembangkan pemetaan dari EMC kuadrat di kelas, dan contoh darinya adalah dengan motivasi siswa, kemudian menggunakan lembar refleksi diri, kemudian the charter atau perjanjian keyakinan kelas, kemudian ada relaksasi untuk kontrol emosi dengan teknik stop, kemudian memberikan ice breaking, dan juga ada jurnal gratitude and forgiveness untuk memberikan peserta didik itu keleluasaan untuk mereka menyalurkan emosionalnya. Selanjutnya, rencana tindak lanjut dari desain infeksi saya, yang pertama adalah setelah melakukan uji coba modul, Kita 2 sangat menit penting lagi ya. untuk melakukan evaluasi, juga menganalisis serta memberikan umpan balik yang membangun, dan selanjutnya untuk pembelajaran sosial emosional, saya melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran lainnya dan bimbingan konseling, serta lebih menambahkan pemahaman bermakna yang lebih kontekstual, dan melakukan perbaikan yang relevan.
Kemudian paradigma baru saya setelah mengikuti PPG Prajabatan ini, yang pertama adalah guru sebagai fasilitator, di mana kita memfasilitasi dari potensi peserta didik, kemudian dengan memperhatikan karakternya, perkembangannya, kebutuhannya. Kemudian kita merancang suatu pembelajaran yang matang, artinya dengan prinsip dari UPD, kemudian dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi dan barukan. Artinya kita tidak bisa menggunakan modul ajar yang sama walaupun kelas kita itu berbeda. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang sejahtera dengan memperhatikan pembelajaran sosial emosional dan juga menjadi guru yang mempesona dan menjadi teladan bagi peserta didik. Dan yang terpenting adalah mindset terus berubah dan melakukan refleksi dari suatu tindakan dan memberikan service learning kepada lingkungan kita. Serta selanjutnya rencana tindak lanjut saya menuju guru profesional, yang pertama adalah menganalisis dari karakteristik peserta didik dengan dengan memahami kebutuhan belajarnya, melakukan pemetaan kebutuhannya, selanjutnya merancang pembelajaran menggunakan panduan dari prinsip asesmen dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya membuat program intervensi atau pemetaan EMC kuadrat pada untuk mengukur perubahan dari perilaku siswa dan juga mengintegrasikan teknologi pembelajaran. Selanjutnya tentunya melakukan evaluasi dan juga refleksi dan memberikan manfaat ataupun service learning kepada lingkungan sekolah dan juga lingkungan di sekitar sekolah. Baiklah, itu tadi pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Bapak Supri. Oke, baik. Terima kasih Ibu Egita Fitri. Anda presentasinya sekitar 15 menit. Oke, selanjutnya kita masuk kepada sesi berikutnya, itu tanya jawab. Silakan Ibu Teh. Bu Resili Teh. Halo, Bu Resili Teh masih di dalam? Baik, terima kasih Baik. Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Egitia Fitri. Oke. Bagus sekali tadi presentasinya Ibu Sima. Tapi ada dua hal yang menarik ini, istilah yang digunakan yang Ibu tanya tuh. Yang pertama bukan istilah yang tadi pernyataan Aristoteles tadi ya. Akar dari pendidikan itu pahit. Nah, boleh tidak diceritakan sedikit pahitnya seperti apa gitu? Ya Ibu, bahwasanya pendidikan itu perlu usaha di dalamnya, kita dan jerih payah pengorbanan baik secara material, kemudian secara tenaga maupun waktu, pengorbanan untuk menjadikan kita pendewasaan ataupun pengembangan dari pola pikir serta perubahan perilaku yang akan hasilnya dari perubahan tadi Ibu. Oh, itu maksudnya yang pahit itu ya. Baik, yang kedua Ibu mau nanya nih, Ibu Gitia itu kan membuat desain pembelajaran ya, tapi judulnya itu desain invensi ya. Nah, apa maksudnya itu desain invensi? Yang Ibu tahu itu desain inovasi pembelajaran. Kalau ini kan invensi, apa yang diinginkan itu atau apa yang maksudnya itu? Baik, Ibu. Berdasarkan penjelasan dari teori dari seminar, itu ada dua, desain invensi dan inovasi. Kalau saya, inovasi itu adalah suatu pembaruan, sedangkan invensi itu sudah ada teorinya, namun kita menambahkan ataupun memodifikasi, Ibu. Dari modul ajar tadi, saya modifikasi dengan adanya individual educational planning untuk serta didik kebutuhan khusus, serta mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan kompetensi EMC kuadrat. Oke, itu kata siapa itu? Invensi itu apa artinya? Berdasarkan dari panduan seminar. Oh begitu ya. Oh ya. Soalnya kalau Ibu lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak seperti yang Ibu Gitia sebutkan itu ya. Baik. Berikutnya, Ibu tertarik dari hasil identifikasi diri dari yang dipaparkan tadi. Jadi, dari yang dipaparkan tadi,
Nah, jadi visinya sudah disampaikan ya, visi pribadi maupun visi secara umum. Tapi yang akan dilakukan ini Ibu lebih tertarik itu. Di sini yang kedua itu dikatakan terus belajar secara mandiri dan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas diri, baik itu kompetensi sosial, pedagogik, kepribadian, dan keprofesional, serta selalu melakukan refleksi untuk perbaikan. Nah, yang Ibu mau tanya itu bagaimana terus belajar secara mandiri dan berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi uh, pedagogik dan sosial itu bagaimana caranya kira-kira? Baik Ibu, di mana kita sebagai seorang guru, namun sejatinya sebagai seorang manusia, pastinya kita pembelajar yang sepanjang hayat. Dan pembelajaran itu bagi menjadi dua, baik secara mandiri dan juga berkolaborasi. Nah, mandiri, walaupun kita sebagai manusia yang dapat belajar berdasarkan pengalaman atau dari experience kita, artinya kita belajar secara mandiri. Namun tentunya kita perlu untuk berkolaborasi atau ada yang menjadi guru kita di situ. Dan caranya yang pertama tentunya secara mandiri kita belajar, saya dapat belajar melalui dari teknologi sekarang ini dengan cara kita melalui YouTube. Saya sering belajar karena gaya belajar saya cenderung ke audiotorik, maka belajar saya melalui YouTube ataupun video. Kemudian untuk berkolaborasi itu saya dari PPG Prajabatan ini mengajarkan saya untuk belajar untuk berkolaborasi dengan rekan guru sejawat, kemudian dengan guru pamong. Selanjutnya saya juga sering mengikuti dari atau follow dari guru yang memberikan inspirasi, sehingga dari situ saya juga dapat belajar dari postingannya, mengikuti dari pelatihan seperti kurikulum merdeka, kemudian dari pelatihan penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif begitu. Oke, baik. Nah, berikutnya ini yang tadi dipaparkan itu pengalaman selama apa mengikuti PPG ya. Ada beberapa mata kuliah yang diangkat. Nah, Ibu tertarik dengan yang diangkat itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya. Nah, salah satunya itu pembelajaran berdiferensiasi itu dilihat bentuknya itu ada yang diferensiasi konten, ada yang proses, ada yang produk ya. Ada satu lagi apa itu? Lingkungan belajar. Lingkungan belajar. Nah, kita tinjau dulu yang diferensiasi konten itu. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk kontennya itu? Boleh diceritakan? Singkat saja. Untuk diferensiasi konten atau dari isi pelajaran, di mana pada diferensiasi konten itu kita dapat memberikan modifikasi bahan ajar, contohnya berdasarkan dari kesiapan belajar, kita variasikan, contohnya untuk kelompok mahir atau untuk kelompok mahir atau dengan kemampuan yang tinggi, kita bisa berikan tindakan seperti pengayaan atau latihan tambahan. Kemudian untuk kelompok yang perlu bimbingan itu kita berikan di dalamnya ada petunjuk yang lebih atau informasi yang lebih banyak. Selanjutnya konten juga dapat untuk mengakomodir dari gaya belajarnya, Bu. Misalnya kita berikan dia untuk visual ada bahan belajarnya, kemudian untuk audiotorik dengan video, dan juga untuk kinestetik dengan demonstrasi, Bu. Oke, cukup ya itu. Nah, bagaimana pula dengan diferensiasi produk? Untuk diferensiasi produk ataupun dari hasil dari belajarnya itu dapat kita variasikan, misalnya menurut dari minatnya, dari minat siswa, contohnya dalam pembelajaran statistika, itu ada yang hasilnya, ada yang suka untuk mempresentasikan, maka hasilnya dapat berupa video. Kemudian ada yang minatnya lebih untuk menggambar, itu ada yang poster. Kemudian untuk yang kinestetik itu dapat melakukan merancang suatu demonstrasi begitu. Untuk modul yang Oke, saya baik. gunakan
Baik, dari kedua paparan tadi kita lihat diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Nah, lalu bagaimana eh, memberi asesmennya? Apanya yang diukur? Apakah sama sih? Hal yang sama atau berbeda? Baik, Bu. Untuk asesmen itu tentunya mengukur tujuan pembelajaran yang sama. Namun di dalamnya, di dalam penilaiannya itu dapat berupa deskripsi. Jadi tetap tidak hanya berupa angka, tapi ada deskripsi yang menjelaskan dari ketercapaian produk tersebut. Harus satu tujuan pembelajaran. Oke, oh, bagus prinsipnya 1 jam pembelajaran, tapi dapat tidak diceritakan bagaimana apabila produk dari masing-masing apa namanya siswa itu berbeda-beda ya, mungkin per kelompok ya. Terus nanti bagaimana mengukur tujuan pembelajaran tadi itu? Kan Iya, Bu. tadi kita sudah sepakat itu, Ibu sepakat itu memang tujuan pembelajaran itu kan memang sama ya, satu kelas sama. Tetapi kita sudah melakukan diferensiasi konten dan diferensiasi produk, misalnya begitu. Terus tentu nanti yang diukur tentu akan berbeda. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bu Gitia itu? Ya, Bu. Baik, saya berikan contoh, Bu, dari hasil kuliah saya di PPA 2, yaitu membuat modul ajar dan model PJBL, di mana hasil produknya itu berbeda-beda. Ada yang berbentuk poster, video, kemudian ada yang berbentuk eh, bahan presentasi. Nah, untuk hasil akhirnya itu tujuannya adalah untuk mereka dapat menggunakan dari diagram batang, kemudian lingkaran ataupun diagram garis, dan juga dapat menginterpretasikan hasil data yang mereka dapatkan. Nah, berdasarkan dari produk yang berbeda-beda tadi, tentunya sebagai kita guru, kita akan mempunyai instrumen pembelajaran yang berbeda untuk penilaian produknya, baik dari segi keterampilan maupun kognitifnya. Dan instrumen tadi dapat kita bedakan berdasarkan hasil dari produk, dapat menggunakan instrumen dari menggunakan kriteria ataupun checklist, begitu Bu. Jadi beda-beda indikatornya, namun tetap tujuannya itu untuk melihat mereka dapat menggunakan atau menyajikan data dan menginterpretasikan data. Boleh Ibu diberi contoh yang lebih spesifik terkait dengan menyajikan menggunakan data itu dengan produk yang berbeda tadi supaya jelas begitu karena ini mungkin butuh pemikiran begitu. Ya, Bu, contohnya kalau menyajikan data batang, mereka dapat menggunakan poster. Nah, nanti di poster tersebut itu kan ada mereka membuat gambarnya, itu kan ada ketentuannya, ada menggunakan garis vertikal sebagai apa, garis ini sebagai apa. Kemudian untuk yang video, mereka kan itu juga ada gambarnya, namun mereka lebih menjelaskan. Nah, dalam menjelaskan mereka dapat mencapai tujuan dari interpretasi data. Kemudian kalau Ntar dulu, yang video itu kan targetnya tadi menyajikan data dalam bentuk diagram. Terus di video kan apa maksudnya di video kan diagramnya kah atau penjelasannya? jelasannya dan juga cara dari mereka buat dari hingga hasilnya. Berarti dia tetap membuat diagram kan? Ya, toh. Nah itu, ya berarti produknya dia tetap membuat diagram, hanya hasil diagram itu divideokan. Iya, Itu hasil. maksudnya. Ya, variasi dari hasilnya. Nah, ya Ibu mau ketegasan gitu. Jadi targetnya siswa mampu membuat diagram atau menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, sekarang yang satu dalam bentuk poster, oke, dia buat datanya dalam bentuk diagram. Kemudian dalam video, jadi dia menjelaskan datanya atau membuat diagram dulu, kemudian memvideokan. Membuat lebih Oke, terus apa lagi yang ketiga apa? setelah datanya sudah dibuat, Tadi kan dua tadi itu, misalnya ada yang diagram, ada yang video, terus apa lagi diferensiasi yang lainnya apa? Masih dalam produk yang sudah dicobakan gitu.
Hanya dua itu, video sama diagram. Sebentar Ibu, saya tampilkan LKPD. Oke, mungkin begini, Ibu gitu ya. Jadi perlu ke depannya difikirkan ya. Ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kalau diferensiasi konten yang perlu diingat itu tujuan pembelajarannya harus sama gitu. Jadi bagaimanapun buat variasi konten, dia harus mengantarkan siswa mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Itu satu. Yang kedua, kalau diferensiasi produk, apapun variasi produknya, jangan lupa orientasinya adalah pencapaian tujuan pembelajaran. Itu kuncinya. Gitu ya. Itu saja barangkali mungkin supaya tidak terlalu lama, karena masih ada satu pertanyaan Ibu lagi. Oke, pertanyaan Ibu yang terakhir ya. Ibu lihat dari penjelasan desain invensi pembelajaran tadi, bahwa ini EGT tidak memperlihatkan rancang pembelajarannya melalui prinsip understanding by design. Ya, jadi pertanyaan Ibu ada dua. Satu, apa memang dipandang tidak perlu menggunakan prinsip understanding by design itu dalam merancang pembelajaran? Tuh, kalau tidak perlu, kenapa? Kalau merasa perlu, kenapa tidak dibuat? Itu satu. Yang kedua, Bu minta penjelasan bagaimana gitu ya, karena salah satu komponen pada prinsip desain understanding by design itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana sampai bisa melahirkan tujuan pembelajaran begitu untuk satu komponen. Dua itu, silakan dijawab. Mungkin ringkas saja, tidak perlu terlalu panjang lebar. Baik, Bu. Dalam penyusunan dari modul ini tentunya saya menggunakan prinsip understanding by design. Yang pertama tentunya saya membuat dari tujuan pembelajarannya terlebih dahulu berdasarkan dari CP. Saya ambil tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua itu merancang dari asesmennya, bagaimana asesmen tersebut dapat mengukur tujuan pembelajaran. Dan juga yang ketiga barusannya saya merumuskan dari kegiatan pembelajaran gitu. Oke, waktunya habis ya untuk Ibu tes. Oke, Sampai habis ya 9. Pak ya. Iya, Oke. ya masih Terima ada. kasih kalau begitu. Walaupun sebenarnya belum gitu sampai begitu jawabannya itu belum gitu, masih ada Ya, pertanyaan lanjutan. Oke, tidak apa-apa. oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ya. Supri. Baik. Oke, baik. Masih ada sisa waktu kita sekitar 7 menit. Silakan digunakan Ibu Farida semaksimum mungkin. Silakan Bu Farida. Waduh, 7 menit ya Pak ya. Ini kayak tanya. Ambil aja lah gitu ya. Oke, satu. Etika itu kan ada pengembangan KSE ya di dalam desain pembelajarannya ya. Keterampilan sosial emosional dan ada bagian mindfulness. Nah, mindfulness itu kan menggunakan teknik stop. Bisa nggak dipraktekkan teknik stop itu ke kita? Baik, Bu. Jadi dari berdasarkan kasus ya, Bu. Ya, teknik stop itu seperti apa yang Ibu Egitika lakukan di kelas seperti apa? Yuk. Jadi berdasarkan kasus yang sudah saya terapkan di kelas, bahwasanya saya menemukan satu peserta didik yang dia menampilkan dari emosi negatif, dia cenderung marah-marah dan tidak berfokus pada pembelajaran. Kemudian saya menginstruksikan kepada peserta didik tersebut untuk melakukan teknik stop. Namun dikarenakan di ruangan kelas itu sedang berlangsung diskusi, maka saya memintanya untuk keluar kelas. Yang pertama adalah S, yaitu stop. Saya memintanya untuk berhenti melakukan dari pembelajaran
untuk fokus tidak mengerjakan yang lainnya. Kemudian ada observe atau kita mengobservasi atau memandang lingkungan yang ada di sekitar agar kita merasa lebih rileks. Kemudian ada take a breath atau kita menarik nafas, panjang selama dapat diulangi minimal 3 kali, menghembuskan nafas, kemudian setelah merasa lebih rileks dan tenang, menghilangkan emosi negatifnya dan terlihat sudah lebih mengontrol emosinya sudah dapat terlaksana. Selanjutnya ada proses kita kembali untuk masuk ke ruangan kelas untuk belajar. Oke, berarti itu bisa dipraktekkan ya, walaupun bukan sama satu individu yang bermasalah, sebenarnya teknik stop ini juga bisa mengawali proses pembelajaran ya, untuk KSE-nya, begitu ya, Gitika ya. Nah, jadi nanti mungkin di desain pembelajarannya bisa di awal dimasukkan teknik stop itu sendiri dengan alunan musik pelan gitu ya, karena itu untuk mencoba mengembalikan mindfulness-nya kepada peserta didik gitu ya. Nah, terus satu lagi nih, saya tertarik dengan cara Bu Gitika ini akan mencapai visi. Salah satunya itu dengan cara menjadi guru yang inspiratif dan mempesona bagi peserta didik. Ini guru matematika nih, mempesona. Seperti apa, pesona yang seperti apa dan inspiratifnya seperti apa, itu aja ceritakan. Baik, Bu. Sebenarnya mempesona ya Bu, tapi memesona. Kalau mempesona itu kan lebih ke dari kualitas pandangan begitu. Kalau mempesona dapat saya artikan bahwa mempesona itu kita menjadi guru yang mengajar dengan sepenuh hati, kemudian kita memperhatikan dari perkembangan peserta didik dan juga kita mampu memberikan dedikasi baik itu tenaga, pikiran maupun dari material kita untuk jadi guru yang profesional. Kemudian yang inspiratif tentunya guru sebagai teladan dan saya juga sebagai mahasiswa tentunya saya harus tetap mempunyai inspirasi begitu guru, karena apabila kita mempunyai guru yang inspiratif ataupun dari orang yang dapat memberikan kita perubahan, maka dalam melaksanakan dari pembelajaran itu kita lebih termotivasi dan peserta didik itu dapat mencapai dari potensi ataupun perkembangannya itu dapat terlihat. Oke, saya kira cukup ya Pak Supri. Masih ada waktu nggak nih Pak Supri? Masih ada waktu 2 menit lagi, Bu. Oh masih ya gitu ya Pak ya. Oke, kalau masih ada 2 menit lagi, karena kan ada beberapa pertanyaan, tapi saya ambil yang penting saja. Ini terkait dengan visi pribadi ya, untuk pendidik Indonesia, salah satu menghasilkan peserta didik yang berkarakter Pancasila. Nah, sanggak nih Bu Gitika jelaskan nih, karakter Pancasila itu mewujudkannya di sekolah itu seperti apa, dengan cara apa, yuk silahkan. Baik Bu, untuk mewujudkan dari profil Pancasila itu kan ada 5. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu di mana kita mengajarkan peserta didik untuk menjadikan agama sebagai landasannya ataupun dalam pembelajaran itu yang utama adalah akhlaknya terlebih dahulu. Sehingga dalam pembelajaran itu dapat kita tuangkan, contohnya dalam kegiatan berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian apabila ada azan itu kita berhenti sejenak, dan di sekolah saya itu ada pada saat istirahat itu bertepatan dengan sholat duha, jadi beberapa peserta didik itu banyak yang ada yang sholat duha, dan untuk yang belum melaksanakannya itu kita motivasi mereka, dan dari pelajaran di sekolah saya, dari guru pamong saya, bahwasanya sebelum kita mengajar itu berikan dulu motivasi, terutama apabila di kelas 7B itu kan ke agama Islam. Jadi kita tanamkan dulu dari keyakinannya untuk sholat terlebih dahulu, gitu Bu. Kemudian bernalar kritis, di mana dalam bernalar kritis itu
peserta didik dapat mengelola informasi, kemudian memberikan respon terhadap suatu permasalahan, contohnya melalui PBL tadi, itu melatih dari nalar kritis peserta didik. Selanjutnya dari mandiri, yaitu peserta didik itu kita motivasi mereka untuk punya kesadaran diri untuk belajar secara mandiri, itu di kelas maupun di rumah. Itu pada tahap pra pembelajaran saya memberikan materi ajar untuk dapat dipelajari secara mandiri terlebih dahulu. Kemudian pada saat pelaksanaan pembelajaran juga ada latihan soal untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah secara individu. Selanjutnya ada kreatif, di mana untuk mereka dapat mengajukan ide-ide ataupun gagasan yang baru dan lebih bervariasi dari sudut pandangnya. Dan juga gotong royong dapat kita aplikasikan dengan berkolaborasi dalam diskusi kelompok, kemudian saling membantu, dan saya menanamkan kepada peserta didik untuk melakukan tutor sebaya. Jadi apabila dia sudah paham, ajarkanlah kepada teman-teman yang belum. Gitu. Oke, terima kasih Bu Egitika. Cukup Pak Supri, terima kasih Pak Supri. Oke, terima kasih Ibu Farida, Ibu Teis, pada Saudara Egita Fitria, supaya ditangkap ya masukan-masukan, sehingga nanti laporan seminar Anda menjadi lebih lengkap dan sempurna.